Saya Indra Mardani, saya akan menjelaskan sejarah munculnya sistem moneter Bretton Woods. Sejarah munculnya sistem moneter Bretton Woods lahir setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1944. Sistem ini dirancang untuk mengatur kebijakan keuangan dan hubungan perdagangan internasional pasca perang. Munculnya sistem ini ditandai dengan konferensi Bretton Woods pada Juli 1944. Delegasi dari 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk merancang sistem moneter internasional baru. Konferensi ini diprakarsai oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes dan ekonom Amerika Henry Dexter White. Tujuan utama pembentuk sistem moneter Bretton Woods adalah mempromosikan stabilitas ekonomi global, memperbaiki standar hidup, dan mencegah depresi ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1930-an. Isi dari sistem moneter ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengikat nilai tukar mata uang negara anggota terhadap dolar AS. Nilai tukar dolar AS sendiri diikat pada emas dengan harga 35 dolar per ons. Negara-negara dapat mengubah nilai tukar mata uangnya hanya dalam keadaan defisit neraca pembayaran yang parah. Lalu yang selanjutnya, pembentukan dua lembaga baru, yaitu International Monetary Fund atau IMF. Lalu selanjutnya ada International Bank for Reconstruction and Development yang kemudian menjadi Bank Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Pratama dengan NIM 22011-013. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada sistem moneter internasional pada tahun 1960. Pada tahun 1960-an terdapat perdebatan dan diskusi besar mengenai sistem moneter internasional. Fokusnya adalah pada ketidakstabilan sistem cadangan global, kurangnya mekanisme penyesuaian yang memadai, dan asimetri dalam mengoreksi ketidakseimbangan di antara ekonomi utama. Solusi yang diusulkan termasuk kembali ke standar emas, sistem nilai tukar yang sepenuhnya fleksibel, sentralisasi cadangan internasional, dan penciptaan mata uang cadangan global baru. Hak pengambilan khusus di sistem moneter internasional diciptakan pada tahun 1967 untuk mengatasi kebutuhan likuiditas internasional. Fleksibilitas nilai tukar juga dibahas pada saat itu, dan kemajuan dicapai di bidang lain seperti fasilitas pembiayaan kompensasi. Saya Haikal Wasimutomakin akan menjawab nomor 2. Pada tahun 1970, terjadinya kesulitan neraca pembayaran Amerika Serikat yang dampak utamanya adalah meledaknya cadangan dolar di tangan negara-negara lain. Runtuhnya tatanan Bretton Woods. Hal ini diikuti oleh gejolak di pasar valuta asing yang menyebabkan keengganan untuk menerima sistem nilai tukar fleksibel di antara mata uang utama di bulan Maret 1973. Dan berulangnya episode krisis selama sisa tahun 1970-an. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih luas yang mengejutkan perekonomian global pada tahun 1970-an. Runtuhnya sistem Bretton Woods diikuti oleh embargo minyak pada bulan Oktober 1973 dan kenaikan harga minyak sebesar 4 kali lipat pada bulan Desember 1973. Yang menghasilkan ketidakseimbangan global dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak periode kekurangan dolar, namun pada saat itu telah ditekan oleh inkonvertibilitas transaksi berjalan dan modal. Guncangan harga minyak memicu tekanan inflasi yang nyata sejak tahun 1972 dan saat yang sama, menyebabkan kemerosotan aktivitas ekonomi terburuk pada periode pasca Perang Dunia Kedua. Pemulihan pertumbuhan tidak cukup dan inflasi tidak sepenuhnya terkendali, sehingga guncangan minyak pertama menandai berakhirnya masa keemasan pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca perang, khususnya di Eropa Barat, dan awal dari periode pertumbuhan dunia yang lebih lambat dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi, suatu campuran yang kemudian dikenal dengan istilah stagflasi. Masing-masing negara maju menghadapi kesulitan besar, khususnya Inggris dan Italia. Negara-negara berkembang juga melambat, namun pertumbuhannya tetap lebih cepat. Beberapa kawasan dan negara menghadapi defisit eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dibiayai oleh daur ulang petrodolar.
sehingga menambah beban utang yang besar untuk pertama kalinya sejak tahun 1920-an. Negara maju melakukan guncangan baru terjadi pada akhir tahun 1970-an. Setelah keputusan Camp Davis, sebagian besar negara maju melakukan mengambang dan Prancis mengadopsi sistem nilai tukar dua tingkat. Apresiasi mata uang dibatasi oleh intervensi yang kuat di valuta asing dan pengendalian modal. Pertemuan-pertemuan G10 setelahnya menunjukkan adanya konflik antara keinginan Amerika Serikat untuk menjamin perbaikan transaksi berjalan yang besar dan keengganan negara-negara lain untuk mengapresiasi mata uang mereka. Perjanjian Smithsonian tanggal 18 sampai 19 Desember tahun 1971 menghasilkan devaluasi dolar yang efektif sebesar 7,9% yang dicapai dengan gabungan apresiasi yang kuat dari Jerman, Jepang, Belanda, Belgia, dan Swiss. Apresiasi kecil bagi Italia dan Swedia. Tidak ada perubahan setara dengan Inggris dan Perancis, dan melanjutkan flotasi di Kanada. Kondisi krisis kembali terjadi pada awal tahun 1973. Pada bulan Januari, Amerika Serikat mengakhiri pengendalian harga upah. Italia mengadopsi pasar valuta asing dua tingkat, dan Swiss menerapkan kebijakan mengambang. Pada bulan Februari, Jerman menerapkan kontrol modal yang lebih kuat dari Amerika Serikat, mendevaluasi dolar terhadap emas sebesar 10%, dan mengumumkan kesediaannya untuk menghilangkan kontrol modal pada bulan Desember 1974. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Global Financial Safety Net adalah jaringan kebijakan dan institusi yang bertujuan untuk menyediakan dukungan likuiditas dan stabilitas keuangan global. Global Financial Safety Net terdiri dari IMF, Bank Sentral, dan mekanisme regional seperti dana stabilisasi. Tujuannya yaitu ada untuk membantu negara-negara menghadapi krisis likuiditas dan mencegah penyebaran krisis keuangan global melalui akses ke dana darurat dan bantuan stabilisasi ekonomi. Ini dapat membantu negara-negara mengatasi guncangan ekonomi tanpa harus mengambil langkah-langkah yang dapat merugikan ekonomi global secara keseluruhan. Saya Andika Chandra Nugraha dengan NIM 220011009 akan menjawab soal pertanyaan nomor 4, yaitu insight apa yang bisa diambil dalam artikel tersebut. Insight yang dapat diambil dalam artikel tersebut ialah yang pertama adalah keterbatasan sistem Bretton Woods, yaitu artikel ini menunjukkan bahwa sistem Bretton Woods dirancang untuk memfasilitasi perdagangan dan menghindari devaluasi kompetitif, memiliki keterbatasan dalam mengatasi ketidakseimbangan mendasar antara negara-negara surplus dan defisit. Yang kedua ialah tergantungan pada dolar Amerika Serikat. Artikel ini menekankan pentingnya dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global dan bagaimana ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dapat menjadi sumber ketidakstabilan sistem. Yang ketiga ialah keterbatasan mekanisme penyesuaian. Dalam artikel ini menunjukkan bahwa mekanisme penyesuaian yang diadopsi dalam sistem Bretton Woods tidak efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan pembayaran yang terus-menerus. Mekanisme ini bergantung pada defisit negara-negara dengan mata uang cadangan yang meningkatkan rasio kewajiban likuid dengan negara-negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang keempat ialah keterbatasan kepercayaan. Artikel ini menekankan pentingnya kepercayaan terhadap sistem dan mata uang yang digunakan. Hilangnya kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat dan sistem Bretton Woods sebagai hasil dari kekurangan dolar dan ketidakstabilan sistem memperburuk krisis yang dihadapi. Yang kelima ialah pentingnya reformasi sistem. Artikel ini menunjukkan bahwa reformasi sistem cadangan global yang lebih efektif diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan pembayaran yang terus-menerus dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem. Reformasi ini dapat melibatkan perubahan dalam mekanisme penyesuaian, penggunaan mata uang cadangan yang lebih beragam, dan peningkatan transparansi dalam penggunaan mata uang cadangan.